Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil dari negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima dari berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk lawak-lawaknya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ece, satunya Ecot. Ecot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya, dipanggil situ ya, sebutnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, kita dengan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan
bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, harus masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat empat, seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti gitu. Jadi sangat sensitif. Ya, halo teman-teman nalar politik, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti perkembangan berita nasional yang dapat menjadi perhatian publik. Pada video kali ini kita akan membahas hasil sidang terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan platform diskusi masyarakat. Kasus ini sudah berlangsung cukup lama dan memunculkan berbagai spekulasi, pendapat hingga perdebatan di tengah masyarakat. Banyak pihak yang menunggu bagaimana keputusan hakim dan arah proses hukum yang berjalan. Jadi setelah sidang kembali digelar, muncul kabar yang membuat perhatian publik kembali tertuju pada perkara tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya hasil sidang hari ini? Apakah sesuai dengan prediksi yang selama ini beredar dan bagaimana tanggapan masyarakat setelah keputusan tersebut diumumkan? Simak pembahasan lengkap sampai selesai. Teman-teman nalar politik, sidang yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan nasional. Sejak awal perkara ini menarik perhatian karena menyangka sosok mantan kepala negara yang selama bertahun-tahun menjadi figur sentral dalam pemerintah Indonesia. Dalam proses persidangan, berbagai dokumen, keterangan, dan argumentasi dari pihak-pihak menjadi bahan pertimbangan hakim. Sejumlah pihak sebelumnya memprediksi bahwa sidang ini akan menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum atas polemik yang selama ini terus bergulir. Berdasarkan informasi yang beredar, hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang telah diajukan selama proses persidangan berlangsung. Fokus utama tertentu berkaitan dengan keaslian dan legalitas dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Keputusan yang muncul kemudian menjadi perhatian besar karena dianggap dapat menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum harus menjadi rujukan utama dibandingkan asumsi maupun opini yang berkembang di media sosial. Dalam perkembangan sidang tersebut, muncul kabar bahwa hasil yang diperoleh menguatkan legalitas dokumen yang menjadi objek sengketa. Kabar ini langsung menyebar luas dan menjadi topik utama di berbagai platform digital. Sebagian masyarakat menilai bahwa keputusan tersebut memberikan kepastian hukum sehingga polemik yang berlangsung bertahun-tahun dapat segera berakhir. Mereka beranggapan bahwa jika lembaga hukum telah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan berdasarkan bukti yang ada, maka hasilnya perlu dihormati. Namun di sisi lain masih ada sebagian pihak yang memilih untuk menunggu tahapan hukum berikutnya. Mereka berpendapat bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme lanjutan yang kemungkinan adanya upaya hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Perdebatan pun kembali terjadi di media sosial. Pendukung keputusan hakim menyatakan bahwa putusan tersebut menjadi bukti bahwa persoalan ini sudah mendapatkan jawaban melalui jalur hukum. Sementara pihak yang mempertanyakan perkara tersebut berharap ada transparansi yang terus dijaga agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Yang menarik adalah polemik ini menunjukkan betapa tingginya perhatian masyarakat terhadap isu yang berkaitan dengan pejabat publik. Dalam era digital saat ini, sebuah perkara hukum tidak hanya dibahas di ruang sidang, tetapi juga menjadi konsumsi publik yang diperbincangkan setiap hari. Banyak pengamat menilai bahwa masyarakat perlu membedakan antara opini dan fakta hukum.
Opini dapat berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing, sedangkan fakta hukum lahir dari proses pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Terlepas dari berbagian pendapat yang muncul, sidang ini memberikan pelajaran penting bahwa setiap sengketa seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedepan perhatian publik kemungkinan masih akan tertuju pada perkembangan perkara ini, apalagi isu yang berkaitan dengan tokoh nasional biasanya memiliki dampak besar terhadap dinamika politik dan sosial di Indonesia. Masyarakat pun berharap agar seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, dan berlandasan hukum. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat terus terjaga. Ya teman-teman, mari kita bacakan beberapa komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa kalau sudah diputuskan hakim, sebaiknya semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa yang penting bukti diperiksa secara terbuka dan masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas. Dan teman-teman kita yang berkomentar bahwa kasus ini sudah lama, semoga setelah ada keputusan tidak ada lagi polemik yang berkepanjangan. Dan juga ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa hukum harus menjadi pegangan utama, bukan sekedar opini yang beredar di media sosial. Ya teman-teman, nalar politik, demikian informasi dan pembahasan kita kali ini mengenai perkembangan hasil sidang terkait polemik ijazah Joko Widodo. Apapun pandangan kita, yang penting untuk tetap mengikuti informasi dan dari sumber yang kredibel dan menghormati proses hukum yang berlaku. Bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan kasus ini? Apakah kasus ini, keputusan yang bermuncul, sudah menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini beredar di masyarakat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI.